Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKJ Marguyudan. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu mohon pimpinan penyertaan Tuhan melalui doa agar supaya kita diberi kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita melalui renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan membawa syukur karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan melalui kesehatan kami. Dan Tuhan izinkan saat ini akan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadikan kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan hari ini. Buka mata hati kami untuk memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami. Nah, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama diambil dari Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah persatuan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema renungan pada pagi hari ini, di mana ada kesabaran, di situ ada kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih, kesabaran kadang susah dilakukan oleh kita semua yang sedang menghadapi suatu pergumulan. Tapi sifat sabar ini sangatlah penting untuk dimiliki dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih khusus dalam lingkungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan akan dengan mudah melakukan suatu kesalahan yang fatal dan yang akan disesali nantinya. Maka ingatlah bahwa di mana ada kesabaran, di situ juga ada kesetiaan. Sabar dan setia dalam menanti jawaban Tuhan adalah satu contoh nyata yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan demikian kita percaya dan mengimani 100% bahwa hanya waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Orang yang sabar memiliki pengertian dan hikmat untuk dapat mengatasi segala masalah dan persoalan, seperti Yesus Kristus ketika harus menghadapi pencobaan dari iblis dan para ahli Taurat yang selalu mencari-cari kesalahannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran kita ditumbuhkan dan diteguhkan dengan berdasarkan atau bersandarkan pada kehendak dan waktu Allah yang sempurna. Bahkan dalam menghadapi orang-orang jahat yang dalam tanda petik berhasil dalam hidupnya karena melakukan tipu daya, dalam tulisannya Yakobus dengan begitu jelas memberikan banyak kebenaran mengapa harus terus membangun nilai kesabaran dalam kehidupan kita. Itu satu pertanyaan penting. Nah, oleh karena itu Yakobus mencoba untuk menuliskan di dalam ayat-ayat yang menegaskan kita. Dan itu bisa kita temukan dalam ayat-ayat sehubungan dengan bagaimana memperkuat
keyakinan yang berkenaan dengan pengingatan kepada setiap orang percaya dalam hal penderitaan dan kesabaran. Yang pertama, kesabaran kita adalah hal yang berharga. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, Yakobus mengingatkan kepada kita akan nabi-nabi yang juga berlaku demikian, yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Adapun yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, dia juga mengingatkan kita mengenai peristiwa, kejadian, dan juga keteladanan yang diberikan Ayub berkenaan dengan ketekunannya yang dihargai oleh Allah, yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 11. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari penguatan dan pengingatan kita saat ini mendapatkan pelajaran yang begitu indah untuk bisa kita terapkan dalam sebuah harapan kepada Tuhan. Karena orang yang berpengharapan tak pernah putus asa dan tetap tekun mengerjakan sesuatu perkara sampai pada akhirnya keberhasilan menjadi miliknya. Hal itu seperti yang dikerjakan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tak pernah putus asa ketika harus menderita dan bahkan mati di kayu salib. Karena alam maut tak dapat menahannya. Marilah dengan kita diingatkan oleh Yakobus 4 ayat 4, kita selalu diteguhkan pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang dengan membawa syukur padamu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan diri kami untuk selalu tetap setia kepada Tuhan dan bersabar di dalam sebuah penderitaan, sekalipun tidak mudah untuk kami lakukan. Namun kami percaya melalui Roh-Mu yang kudus, kami Tuhan kuatkan untuk tetap menjalani seperti apa yang diteladankan oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan syukur dan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.